warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yosni Maria Ulfa dalam mata pelajaran prakarya di kelas 8. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke, setelah berdoa, kita akan bahas mata pelajaran prakarya dengan topik pengertian dan jenis bahan pangan berupa serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, sebelumnya anak-anak juga harus tahu nih apa tujuan dalam pembelajaran kali ini. Ya, dalam pembelajaran kali ini diharapkan siswa-siswa mampu mengemukakan pendapat tentang keragaman jenis bahan pangan seperti serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian dengan ungkapan rasa bangga serta wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia. Yang kedua, diharapkan semua siswa mampu menjelaskan pengertian dari bahan pangan berupa serelia, kacang-kacangan, dan umbi ya berdasarkan rasa ingin tahu serta peduli lingkungan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan jenis dan manfaat bahan pangan berupa serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Baik anak-anak, coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Yang ini, atau yang ini. Nah, apa yang anak-anak pikirkan dari gambar tersebut? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu tentang pengertian dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Pengertian dari serelia. Serelia adalah jenis tanaman atau golongan tumbuhan padi-padian atau rumput-rumputan, disebut dengan graminea ya, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir yang berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Bagaimana dengan kacang-kacangan? Yang dimaksud dengan kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan dari serelia. Ya, ukuran yang lebih besar dan digunakan juga sebagai karbohidrat atau bahan pangan manusia serta hewan ternak. Nah, yang ketiga, umbi. Apa itu umbi? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran atau disebut dengan pembentakan karena mengalami perubahan fungsinya. Baik anak-anak, setelah kita bahas tadi tentang pengertian dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi, nah kali ini kita akan bahas tentang jenis dan manfaatnya. Apa saja jenis dan manfaat dari bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian? Mau tahu? Baik, kita akan bahas satu persatu. Baik, jenis dan manfaat bahan pangan berupa serelia yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada beras, jagung, gandum, dan sorghum. Oke, apa itu beras? Ya, yang pertama beras, kita akan bahas manfaat dari beras. Manfaatnya adalah sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Jenis dari beras ini berbagai macam. Ada beras putih, beras merah, beras hitam, ketan, ya, juga ada ketan putih. Baik, yang kedua, jagung. Jagung, ya, apa saja manfaatnya? Jagung memiliki banyak manfaat. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga bisa dijadikan sebagai pakan ternak, ya, atau bahan makanan ternak. Batang dan daunnya itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak, kemudian buahnya bisa dijadikan sebagai pembuatan tepung jagung, ya, pembuatan roti,
Kemudian bisa diolah juga untuk pembuatan perkedel, sayur, ya. Nah, yang ketiga adalah gandum. Apa saja manfaat gandum? Gandum juga memiliki banyak manfaat, ya. Yang pertama, jika seseorang mengkonsumsi gandum lebih banyak, bisa menjadikan kenyang lebih lama, ya. Yang kedua, gandum juga bisa menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Selain itu, gandum bisa mengurangi berat badan. Kemudian, mengkonsumsi gandum juga bisa menghilangkan sembelit karena gandum memiliki atau kandungan serat yang lebih banyak. Nah, selain itu, gandum juga memiliki senyawa fitokimia yang bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Nah, bagaimana dengan sorghum? Sorghum memiliki banyak manfaat juga, ya. Yang pertama, daun sorghum bisa dijadikan sebagai bahan makanan ternak atau pakan ternak. Yang kedua, ada batang sorghum. Batang sorghum adalah lumut bioetanol, ya, sebagai pembuat bahan kertas. Kemudian ada akar sorghum. Akar sorghum ini, ya, bisa dijadikan sebagai jamu untuk sebagai pelancar peredaran darah. Kita akan lanjutkan jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama, kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya ada serat, protein, karbohidrat, lemak, lemak jenuh dan lemak tak jenuh, serta omega 6. Dan berbagai macam vitamin, vitamin C, A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan B kompleks atau folat yang tinggi, serta berbagai macam jenis mineral. Bagaimana dengan kacang hijau? Kacang hijau mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Kemudian, kacang hijau mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Dan mengandung vitamin B kompleks sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Dan kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Kita lanjutkan, ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Kemudian mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A. Ada kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3 sumber lemak. Sangat baik juga untuk susu bayi karena kandungan gizi yang lengkap. Kemudian mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol dengan kualitas yang sangat tinggi, yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Dan kandungan lecitin dan zat besi yang pada tempe mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia dan berguna juga untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir. Jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama itu ada ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer yang dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Manfaat ubi jalar itu, yang pertama, dia memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap-tahap.
Ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi yang berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Nah, selain itu, juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung. Kemudian ada kandungan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Jenis umbi yang kedua ada singkong. Umbi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum. Nah, kulit batangnya mengandung tanin, enzim peroksidase, glikosida, dan kalsium oksalat. Menurut pakar tanaman obat, singkong ini memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Kemudian bisa melancarkan pencernaan karena umbi singkong mengandung serat yang tidak larut dalam air. Kemudian umbi singkong bisa dijadikan sebagai obat luka bernanah dan terbakar, yaitu caranya batang singkong yang segar ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang luka yang sakit atau bernanah. Kemudian juga bisa sebagai obat panas dalam. Caranya, singkong diparut terlebih dahulu dan diambil air perasannya. Air perasan umbi singkong terbukti mengandung getah dan tepung, maka bisa dipakai untuk obat emah dan panas dalam. Dan bisa juga sebagai diet rendah kalori, karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah dari nasi dan roti. Nah, jadi dengan kandungan serat yang tinggi sehingga membuat perut tetap terasa kenyang dalam waktu yang lama. Oke, kita lanjutkan umbi talas. Apa saja manfaatnya? Nah, kandungan serat yang cukup baik untuk memperlancar kerja pencernaan. Kemudian mengkonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah resiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Karena setiap secangkir talas mengandung potasium, mangan, dan kalium. Kemudian manfaat dari daun, kulit, dan ampas talas dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau makan ikan gurame. Baik, yang terakhir ada umbi kentang. Nah, kentang ini memiliki kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Kemudian bisa melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan kanker rahim. Karena kentang segar dan kulitnya itu mengandung antioksidan, flavonoid, dan quercetin. Kemudian bisa memelihara kesehatan kulit wajah, yaitu dengan membalurkan parutan kentang di wajah dapat membuat kulit wajah bersinar dan mengurangi pembengkakan dan lingkaran hitam di bawah mata. Kemudian bisa menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin B6 dan juga bisa mengurangi kadar kolesterol karena rendah kalori. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pembahasan pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya dengan baik dan benar. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan amanah ya. Nah, selalu menjaga kesehatan dan selalu taat dengan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian menggunakan masker serta mencuci tangan secara rutin. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.